Pertahanan Jerman, Letnan Jenderal Carsten Brunner. Ia mengatakan militer Jerman melakukan latihan intens setelah adanya peningkatan anggaran pertahanan. Pihaknya mengaku Jerman terancam oleh Rusia dan Putin. Oleh sebab itu Jerman harus melakukan apapun untuk mencegahnya. Tak hanya itu, Jerman juga memperingatkan NATO yang harus bersiap menghadapi kemungkinan serangan Rusia. Dikutip dari Tribunnews.com, militer Jerman mengerahkan pasukannya di dekat Rusia, yakni sepanjang sisi timur NATO, tepatnya di Lithuania. Unit ini diperkirakan akan beroperasi penuh pada tahun 2027. Pengerahan pasukan militer ini menandai pertama kalinya tentara Jerman ditempatkan secara permanen di luar negeri sejak Perang Dunia II. Perlu diketahui cara pandang Jerman terhadap militernya berubah selesai Rusia menginvasi Ukraina pada 2022 silam. Selama beberapa dekade Jerman menghindari militerisme, lantas Jerman memilih pendekatan saat berada di bawah kepemimpinan Angela Merkel. Namun, Kanselir Jerman Olaf Scholz mengumumkan mengalokasi dana sebesar 100 miliar euro untuk militer Jerman. Kini militer Jerman pun memiliki akses pendanaan lebih stabil sehingga memulai meningkatkan kekuatannya. Iran kembali melayangkan peringatan keras ke Israel di Hari Raya Idul Fitri pada Senin 31 Maret 2025. Tehran akan menanggapi dengan keras dan tegas setiap tindakan agresi. Bahkan Iran menegaskan Israel harus dibasmi. Dikutip dari Al-Mayadeh.net, hal itu disampaikan oleh pemimpin Revolusi Islam dan Republik Islam Iran Sayyid Ali Khamenei pada Senin 31 Maret. Iran menyatakan bahwa entitas manapun yang merencanakan tindakan permusuhan akan menghadapi respons keras dan setara. Sayyid Khamenei menekankan setiap upaya memicu perselisihan internal akan menghadapi perlawanan tegas dari rakyat Iran. Dalam khotbah Idul Fitri di Teheran, Sayyid Khamenei juga membahas pendudukan Israel dan tindakannya, yang menegaskan akar Zionis akan diberantas dari Palestina. Pihaknya juga mengkritik penunjukan penyebutan pejuang perlawanan Palestina sebagai teroris. Pasalnya, Sayyid Khamenei menegaskan bahwa sejatinya pendudukan Israel yang melakukan kejahatan dan pembunuhan. Sayyid Khamenei menggambarkan pendudukan Israel sebagai proksi kolonial yang menegaskan bahwa pendirian Iran tetap teguh membela warga Gaza dan menumpas Zionis. Sementara sebelumnya pasukan IRGC disebut telah mengepung Israel dari wilayah lautan. Sejumlah kapal-kapal Israel melakukan parade menunjukkan kekuatan militer kepada musuh. Houthi kembali memerangi Israel dan Amerika Serikat saat Idul Fitri pada Minggu 30 Maret 2025. Adapun rudal-rudal Houthi disebut menyerang langit Israel, sementara konfrontasi baru atau bentrok terjadi antara pasukan Houthi dengan Angkatan Laut Amerika Serikat. Dikutip dari Tribunnews.com, Houthi kembali menggempur Tel Aviv menggunakan rudal balistik pada Minggu 30 Maret. Sirine kembali meraung-raung di Israel Tengah menyusul peluncuran rudal balistik dari Yaman. Pertahanan udara Israel mengklaim berhasil mencegat rudal balistik Houthi. Militer Israel mengaku rudal itu ditembak jatuh sebelum melintasi perbatasan negara. Namun beberapa jam kemudian petugas medis Israel melaporkan seorang wanita terluka. Korban berusia 42 tahun itu kocar-kacir saat mendengar sirine peringatan di jalan raya utama antara Tel Aviv dan Yerusalem. Di hari yang sama, Amerika Serikat meningkatkan serangan udara ke sana Yaman. Akibat serangan udara Amerika Serikat, seorang korban tewas. Sementara Houthi belum memperbaharui jumlah kerusakan dan korban akibat serangan dari Washington. Presiden Prancis Emmanuel Macron berbincang dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Dalam perbincangan itu, Macron meminta Israel mengakhiri serangan di Gaza dan kembali kepada gencatan senjata. Macron menekankan hal itu pun agar dilakukan Israel dengan Hizbullah di Lebanon. Hal itu disampaikan Macron melalui cuitannya di akun X pada Minggu 30 Maret 2025. Macron menegaskan bahwa pembebasan sandera merupakan prioritas bagi Prancis, oleh sebab itu ia meminta agar Netanyahu mengakhiri serangan di Gaza. Prancis meminta Netanyahu kembali ke gencatan senjata yang harus diterima Hamas. Dengan begitu Prancis bisa kembali memberikan bantuan kemanusiaan bagi warga Gaza. Tak hanya itu, Macron juga meminta agar Netanyahu benar-benar menghormati gencatan
senjata yang disepakati di Lebanon. Persyaratan ini berlaku bagi semua pihak guna memastikan keselamatan penduduk sipil di kedua sisi garis biru. Macron menegaskan Timur Tengah membutuhkan stabilitas, oleh sebab itu perdamaian yang adil dan abadi yang dapat menjamin masa depan bagi semua orang. Houthi kembali menyerang posisi Angkatan Udara Amerika Serikat pada Senin 31 Maret. Serangan kali ini menargetkan drone atau pesawat nirawak MQ-9 Reaper kebanggaan Amerika Serikat. Adapun serangan 16 kali ke drone Amerika Serikat ini membuat Presiden Donald Trump rugi sebesar 8 triliun rupiah. Dikutip dari tribunnews.com, Houthi menyatakan bahwa drone kebanggaan Amerika Serikat telah jatuh ditembak. Dalam pernyataannya, Houthi menegaskan penembakan itu sebagai balasan agresi Amerika Serikat ke Yaman. Oleh sebab itu, MQ-9 Reaper Amerika Serikat berhasil ditembak saat menjalankan misi di langit Provinsi Ma'arib. Di satu sisi, Amerika Serikat mengonfirmasi telah melancarkan serangan ke berbagai area di Yaman. Serangan selama beberapa jam terakhir itu mengakibatkan korban jiwa dan luka hingga kerusakan infrastruktur. Meski begitu, Houthi mengaku pasukannya tak akan gentar dalam konfrontasi dengan musuh. Bahkan Houthi menegaskan pasukannya terus mencegah kapal-kapal yang terafiliasi Israel agar tidak masuk ke Laut Merah dan Laut Arab. Adapun tindakan itu juga sebagai bentuk dukungan terhadap rakyat Palestina di Gaza. Houthi menegaskan pasukannya akan terus membombardir Amerika Serikat dan Israel sampai Zionis berhenti melakukan agresi di Gaza. Israel merasa terancam seusai pasukan Mesir menumpuk di semenanjung Sinai. Adapun pengerahan pasukan Mesir ini disebut melebihi kuota dan melanggar perjanjian perdamaian. Dikutip dari tribunnews.com, seorang narasumber yang enggan disebutkan namanya mengatakan Mesir menumpuk pasukan di semenanjung Sinai. Penumpukan pasukan yang melebihi kuota yang diizinkan disebut untuk memperluas fasilitas pelabuhan. Selain itu, pasukan Mesir dikerahkan bertujuan untuk memperluas landasan pacu di bandara. Narasumber keamanan itu mengklaim tindakan Mesir ini telah melanggar perjanjian perdamaian dengan Israel yang mengatakan Mesir bisa menarik kembali tank-tank miliknya. Pasalnya, Israel merasa terancam dengan situasi tersebut. Bahkan Israel disebut tidak akan menoleransi pelanggaran dari Mesir. Di satu sisi, Israel disebut sedang berdiskusi dengan Mesir dan Amerika Serikat terkait pengerahan pasukan di semenanjung Sinai. Amerika Serikat merupakan sosok yang bertanggung jawab, menegakkan perjanjian perdamaian dan harus memastikan berjalan semestinya. Sementara militer Israel sendiri belum buka suara terkait tindakan Mesir mengerahkan pasukan melebihi kuota perjanjian di Brigade Al-Quds bangkit kembali menyerang posisi pertahanan Israel pada Senin 31 Maret 2025. Kali ini Al-Quds menyerang pangkalan udara Hatzrim yang berada di kibbutz Israel. Detik-detik penyerangan diunggah di Telegram Al-Quds, dinarasikan Brigade Al-Quds menyerang dan mengebom Israel dengan rentetan roket. Semburan roket itu disebut menewaskan beberapa tentara Israel.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam akan mengebom Iran. Ancaman itu datang setelah Presiden Iran Masoud Pezeshkian menolak melakukan pembahasan terkait program nuklir Teheran. Selain akan mengebom, Trump juga mengancam memberi sanksi terkait tarif kepada Iran. Ancaman itu Trump sampaikan pada Minggu 30 Maret 2025. Trump mengatakan jika Iran tidak menyepakati perundingan, situasi akan memburuk. Menanggapinya, pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei marah besar. Dalam pidatonya waktu perayaan Idul Fitri pada Senin 31 Maret 2025, Khamenei mengaku akan memberikan balasan kuat jika AS nekat mengebom Iran. Dua negara Arab yaitu Qatar dan Uni Emirat Arab tiba-tiba satukan kekuatan dengan Israel dan Amerika Serikat. Dilaporkan kedua negara itu akan berpartisipasi dalam latihan udara multinasional INIOCOS 2025, yang mana latihan itu sedang berlangsung di Pangkalan Udara Andravida, Yunani. Dilansir Newsweek, Selasa 1 April 2025, keterlibatan Qatar dan Uni Emirat Arab itu menandakan penguatan hubungan keamanan antara negara-negara Arab dan Israel. Hal itu seolah menjadi upaya penyelarasan ulang yang signifikan dalam kerjasama militer regional. Padahal diketahui tingginya intensitas konflik di Timur Tengah, termasuk konflik Gaza Tengah berlangsung. Bergabungnya Qatar dan Uni Emirat Arab mengundang pro kontra publik. Pasalnya diketahui Israel terlibat dalam serangan militer berkepanjangan terhadap Hamas di Gaza. Israel pun didukung penuh AS sejak perang Gaza pecah pada Oktober 2023 lalu. Puluhan ribu penduduk Kherson, Ukraina dipaksa bertahan hidup di kota tanpa adanya akses listrik. Wilayah Kherson, Ukraina mengalami krisis listrik akibat serangan rudal Rusia. Dikutip dari Tribunnews.com, keterangan ini disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Ukraina, Andrei Sybiga, Selasa 1 April 2025. Dirinya mengatakan serangan tersebut dilancarkan Rusia dengan menargetkan lokasi energi Ukraina. Dilansir dari Arham menyebut bahwa serangan ini dilakukan setelah mereka menolak usulan gabungan Amerika Serikat Ukraina untuk gencatan senjata tanpa syarat dan penuh. Andrei menyebut Rusia melakukan serangan seperti ini bukan kali pertama dalam serangan udara. Rusia dalam serangannya melakukan secara sistematis pada pembangkit serta jaringan listrik Ukraina sejak perang dimulai Februari 2022. Dalam serangan ini, sekitar 63% fasilitas energi Kiev dilaporkan rusak akibat konflik dua negara di tahun 2023. Tak hanya itu, jumlah fasilitas energi Ukraina yang rusak bertambah hingga 80%. Hal ini menyebabkan pemadaman listrik yang mempengaruhi lebih dari 1 juta warga pada 2024. Meski demikian, di awal pekan lalu Rusia secara mengejutkan menyetujui kesepakatan untuk melakukan gencatan senjata dengan Ukraina. Hal ini disebut sesuai dengan usulan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Dalam kesepakatan itu, Rusia disebut bersedia menghentikan serangan fasilitas dan infrastruktur energi Ukraina selama 30 hari ke depan. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB membantah pernyataan Israel yang mengklaim terkait ketersediaan logistik di Gaza. PBB menyebut klaim itu disebut tidak sesuai dengan kenyataan. Dikutip dari Tribunnews.com, klaim Israel mengenai di Gaza tersedia cukup makanan untuk bertahan dalam jangka waktu lama disebut konyol oleh PBB. Bantahan ini disampaikan oleh juru bicara PBB, Stepane Durjarik, dengan tegas membantah klaim tersebut. Dirinya berpendapat pasalnya saat ini sejumlah toko roti di Gaza telah tutup karena kekurangan pasokan seperti tepung dan gas. Dalam laporan Reuters menyebutkan kondisi ini terjadi sejak 2 Maret, di mana tidak ada bantuan yang dikirimkan ke Gaza. Hal ini disebut terkait keputusan Israel yang menahan masuknya logistik kemanusiaan hingga Hamas membebaskan seluruh
seluruh sandera yang tersisa. Dalam kondisi ini, PBB mengatakan bahwa pihaknya telah berjuang keras mengatasi hambatan yang ditimbulkan oleh operasi militer Israel dan pembatasan akses ke Gaza. PBB juga mengungkapkan bahwa bantuan dikirimkan di bawah 30% dari total ke Gaza dari organisasi dan negara yang terlibat. Pada saat yang sama, Hamas mengabarkan kondisi Gaza pada fase kelaparan dengan menyebut sebagai krisis kemanusiaan terburuk dalam sejarah modern. Perlu diketahui, Israel mengklaim sekitar 25.200 truk bantuan telah memasuki Gaza selama gencatan senjata dengan membawa hampir 450.000 ton bantuan. Israel berpendapat dalam hal ini bantuan dinilai dapat memenuhi kebutuhan makanan di Gaza dalam jangka waktu lama. Houthi kembali melancarkan serangan balasan secara beruntun ke posisi Amerika Serikat. Serangan ini diluncurkan seusai Amerika Serikat menyerang Yaman hingga menewaskan setidaknya 3 warga sipil. Kini Houthi menggempur 3 kapal induk nuklir Amerika Serikat hanya dalam 24 jam. Dikutip dari Times of India, hal itu dikonfirmasi juru bicara Houthi Brigadir Jenderal Yahya Saree. Ia mengatakan Houthi telah melancarkan operasi baru dengan menargetkan kapal USS Hari S. Truman. Tak hanya itu, Houthi juga menyerang kapal induk Amerika Serikat di Laut Merah. Serangan bertubi-tubi ke 3 kapal induk Amerika Serikat dilakukan selama 24 jam. Houthi menyebut operasi itu melibatkan Angkatan Laut Yaman, Angkatan Roket, dan Angkatan Udara. Serangan bertubi-tubi itu menggunakan rudal jelajah dan pesawat nirawak. Meski telah menyerang 3 kapal induk nuklir Amerika Serikat, Houthi menegaskan pertempuran masih akan terus berlangsung. Saree mengklaim serangan itu merupakan pembalasan agresi Amerika Serikat ke Yaman. Pasalnya, Amerika Serikat melakukan serangan udara dengan menargetkan kota barat Hodeidah di Yaman. Dikutip dari Kompas.com, serangan udara Amerika Serikat mengakibatkan 3 orang tewas dan 2 lainnya terluka. Serangan Amerika Serikat juga menargetkan beberapa wilayah di bawah kendali Houthi yang didukung Iran. Serangan Amerika Serikat juga menghantam benteng kelompok pemberontak Sa'adah di utara. Amerika Serikat mengancam akan menyerang infrastruktur nuklir Iran. Terkait ancaman tersebut, Rusia justru membela Teheran. Negara yang dipimpin Vladimir Putin ini justru mengancam balik Amerika Serikat. Dikutip dari Tribunnews.com, ancaman itu disampaikan Wakil Menteri Luar Negeri Sergei Ryabkov. Hal itu disampaikan saat diwawancara dalam jurnal Rusia bertajuk International Affairs. Ryabkov mengutuk ancaman Amerika Serikat menyerang infrastruktur Teheran. Menurutnya, metode tersebut tidak pantas dilakukan. Sebaliknya, ancaman itu dinilai sebagai cara Amerika Serikat memaksakan keinginannya sendiri kepada pihak Iran. Oleh sebab itu, Rusia mengancam Amerika Serikat akan mendapat bencana jika tetap menyerang infrastruktur nuklir Teheran. Di satu sisi, Kremlin memang telah menawarkan menjadi penengah antara pemerintahan Trump dan Iran. Adapun hal itu telah menandatangani perjanjian kemitraan strategis pada bulan Januari lalu. Sementara kini Trump mengatakan Teheran akan menghadapi pemboman jika tidak mencapai kesepakatan mengenai program nuklirnya. Jerman merasa terancam oleh Presiden Rusia Vladimir Putin yang tidak akan berhenti perang di Ukraina. Oleh sebab itu kini Jerman bersiap perang melawan Rusia dengan melakukan latihan militer intens. Bahkan sejumlah pasukan Jerman dikerahkan mendekati wilayah Rusia. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan Kepala Pertahanan Jerman, Letnan Jenderal Carsten Brunner. Ia mengatakan militer Jerman melakukan latihan intens setelah adanya peningkatan anggaran pertahanan. Pihaknya mengaku Jerman terancam oleh Rusia dan Putin. Oleh sebab itu Jerman harus melakukan apapun untuk mencegahnya. Tak hanya itu, Jerman juga memperingatkan NATO yang harus bersiap menghadapi kemungkinan serangan Rusia. Dikutip dari Tribunnews.com, militer Jerman mengerahkan pasukannya di dekat Rusia, yakni sepanjang sisi timur NATO, tepatnya di Lithuania. Unit ini diperkirakan akan beroperasi
invasi penuh pada tahun 2027. Pengerahan pasukan militer ini menandai pertama kalinya tentara Jerman ditempatkan secara permanen di luar negeri sejak Perang Dunia II. Perlu diketahui cara pandang Jerman terhadap militernya berubah selesai Rusia menginvasi Ukraina pada 2022 silam. Selama beberapa dekade Jerman menghindari militerisme, lantas Jerman memilih pendekatan saat berada di bawah kepemimpinan Angela Merkel. Namun, Kanselir Jerman Olaf Scholz mengumumkan mengalokasi dana sebesar 100 miliar euro untuk militer Jerman. Kini militer Jerman pun memiliki akses pendanaan lebih stabil sehingga memulai meningkatkan kekuatannya. Iran kembali melayangkan peringatan keras ke Israel di Hari Raya Idul Fitri pada Senin 31 Maret 2025. Tehran akan menanggapi dengan keras dan tegas setiap tindakan agresi. Bahkan Iran menegaskan Israel harus dibasmi. Dikutip dari Al-Mayadeh.net, hal itu disampaikan oleh pemimpin Revolusi Islam dan Republik Islam Iran Sayyid Ali Khamenei pada Senin 31 Maret. Iran menyatakan bahwa entitas manapun yang merencanakan tindakan permusuhan akan menghadapi respons keras dan setara. Sayyid Khamenei menekankan setiap upaya memicu perselisihan internal akan menghadapi perlawanan tegas dari rakyat Iran. Dalam khotbah Idul Fitri di Teheran, Sayyid Khamenei juga membahas pendudukan Israel dan tindakannya, yang menegaskan akar-akar Zionis akan diberantas dari Palestina. Pihaknya juga mengkritik penunjukan penyebutan pejuang perlawanan Palestina sebagai teroris. Pasalnya, Sayyid Khamenei menegaskan bahwa sejatinya pendudukan Israel yang melakukan kejahatan dan pembunuhan. Sayyid Khamenei menggambarkan pendudukan Israel sebagai proksi kolonial yang menegaskan bahwa pendirian Iran tetap teguh membela warga Gaza dan menumpas Zionis. Sementara sebelumnya pasukan IRGC disebut telah mengepung Israel dari wilayah lautan. Sejumlah kapal-kapal Israel melakukan parade menunjukkan kekuatan militer kepada musuh. Houthi kembali memerangi Israel dan Amerika Serikat saat Idul Fitri pada Minggu 30 Maret 2025. Adapun rudal-rudal Houthi disebut menyerang langit Israel, sementara konfrontasi baru atau bentrok terjadi antara pasukan Houthi dengan Angkatan Laut Amerika Serikat. Dikutip dari tribunnews.com, Houthi kembali menggempur Tel Aviv menggunakan rudal balistik pada Minggu 30 Maret. Sirine kembali meraung-raung di Israel Tengah menyusul peluncuran rudal balistik dari Yaman. Pertahanan udara Israel mengklaim berhasil mencegat rudal balistik Houthi. Militer Israel mengaku rudal itu ditembak jatuh sebelum melintasi perbatasan negara. Namun beberapa jam kemudian petugas medis Israel melaporkan seorang wanita terluka. Korban berusia 42 tahun itu kocar-kacir saat mendengar sirine peringatan di jalan raya utama antara Tel Aviv dan Yerusalem. Di hari yang sama, Amerika Serikat meningkatkan serangan udara ke sana Yaman. Akibat serangan udara Amerika Serikat, seorang korban tewas. Sementara Houthi belum memperbaharui jumlah kerusakan dan korban akibat serangan dari Washington. Presiden Prancis Emmanuel Macron berbincang dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Dalam perbincangan itu, Macron meminta Israel mengakhiri serangan di Gaza dan kembali kepada gencatan senjata. Macron menekankan hal itu pun agar dilakukan Israel dengan Hizbullah di Lebanon. Hal itu disampaikan Macron melalui cuitannya di akun X pada Minggu 30 Maret 2025. Macron menegaskan bahwa pembebasan sandera merupakan prioritas bagi Prancis, oleh sebab itu ia meminta agar Netanyahu mengakhiri serangan di Gaza. Prancis meminta Netanyahu kembali ke gencatan senjata yang harus diterima Hamas. Dengan begitu, Prancis bisa kembali memberikan bantuan kemanusiaan bagi warga Gaza. Tak hanya itu, Macron juga meminta agar Netanyahu benar-benar menghormati gencatan senjata yang disepakati di Lebanon. Persyaratan ini berlaku bagi semua pihak guna memastikan keselamatan penduduk sipil di kedua sisi garis biru. Macron menegaskan Timur Tengah membutuhkan stabilitas, oleh sebab itu perdamaian yang adil dan abadi yang dapat menjamin masa depan bagi semua orang.
Houthi kembali menyerang posisi Angkatan Udara Amerika Serikat pada Senin 31 Maret. Serangan kali ini menargetkan drone atau pesawat nirawak MQ-9 Reaper kebanggaan Amerika Serikat. Adapun serangan 16 kali ke drone Amerika Serikat ini membuat Presiden Donald Trump rugi sebesar 8 triliun rupiah. Dikutip dari tribunnews.com, Houthi menyatakan bahwa drone kebanggaan Amerika Serikat telah jatuh ditembak. Dalam pernyataannya, Houthi menegaskan penembakan itu sebagai balasan agresi Amerika Serikat ke Yaman. Oleh sebab itu, MQ-9 Reaper Amerika Serikat berhasil ditembak saat menjalankan misi di langit Provinsi Ma'arib. Di satu sisi, Amerika Serikat mengonfirmasi telah melancarkan serangan ke berbagai area di Yaman. Serangan selama beberapa jam terakhir itu mengakibatkan korban jiwa dan luka hingga kerusakan infrastruktur. Meski begitu, Houthi mengaku pasukannya tak akan gentar dalam konfrontasi dengan musuh. Bahkan Houthi menegaskan pasukannya terus mencegah kapal-kapal yang terafiliasi Israel agar tidak masuk ke Laut Merah dan Laut Arab. Adapun tindakan itu juga sebagai bentuk dukungan terhadap rakyat Palestina di Gaza. Houthi menegaskan pasukannya akan terus membombardir Amerika Serikat dan Israel sampai Zionis berhenti melakukan agresi di Gaza. Israel merasa terancam seusai pasukan Mesir menumpuk di semenanjung Sinai. Adapun pengerahan pasukan Mesir ini disebut melebihi kuota dan melanggar perjanjian perdamaian. Dikutip dari tribunnews.com, seorang narasumber yang enggan disebutkan namanya mengatakan Mesir menumpuk pasukan di semenanjung Sinai. Penumpukan pasukan yang melebihi kuota yang diizinkan disebut untuk memperluas fasilitas pelabuhan. Selain itu, pasukan Mesir dikerahkan bertujuan untuk memperluas landasan pacu di bandara. Narasumber keamanan itu mengklaim tindakan Mesir ini telah melanggar perjanjian perdamaian dengan Israel yang mengatakan Mesir bisa menarik kembali tank-tank miliknya. Pasalnya, Israel merasa terancam dengan situasi tersebut. Bahkan Israel disebut tidak akan menoleransi pelanggaran dari Mesir. Di satu sisi, Israel disebut sedang berdiskusi dengan Mesir dan Amerika Serikat terkait pengerahan pasukan di semenanjung Sinai. Amerika Serikat merupakan sosok yang bertanggung jawab, menegakkan perjanjian perdamaian dan harus memastikan berjalan semestinya. Sementara militer Israel sendiri belum buka suara terkait tindakan Mesir mengerahkan pasukan melebihi kuota perjanjian di Brigade Al-Quds bangkit kembali menyerang posisi pertahanan Israel pada Senin 31 Maret 2025. Kali ini Al-Quds menyerang pangkalan udara Hatzrim yang berada di Kibbutz Israel. Detik-detik penyerangan diunggah di Telegram Al-Quds, dinarasikan Brigade Al-Quds menyerang dan mengebom Israel dengan rentetan roket. Semburan roket itu disebut menewaskan beberapa tentara Israel. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam akan mengebom Iran. Ancaman itu datang setelah Presiden Iran Masoud Pezeshkian menolak melakukan pembahasan terkait program nuklir Teheran.
Selain akan mengebom, Trump juga mengancam memberi sanksi terkait tarif kepada Iran. Ancaman itu Trump sampaikan pada Minggu 30 Maret 2025. Trump mengatakan jika Iran tidak menyepakati perundingan, situasi akan memburuk. Menanggapinya, pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei marah besar. Dalam pidatonya waktu perayaan Idul Fitri pada Senin 31 Maret 2025, Khamenei mengaku akan memberikan balasan kuat jika AS nekat mengebom Iran. Dua negara Arab yaitu Qatar dan Uni Emirat Arab tiba-tiba satukan kekuatan dengan Israel dan Amerika Serikat. Dilaporkan kedua negara itu akan berpartisipasi dalam latihan udara multinasional INIOCOS 2025, yang mana latihan itu sedang berlangsung di Pangkalan Udara Andravida, Yunani. Dilansir Newsweek, Selasa 1 April 2025, keterlibatan Qatar dan Uni Emirat Arab itu menandakan penguatan hubungan keamanan antara negara-negara Arab dan Israel. Hal itu seolah menjadi upaya penyelarasan ulang yang signifikan dalam kerjasama militer regional. Padahal diketahui tingginya intensitas konflik di Timur Tengah, termasuk konflik Gaza tengah berlangsung. Bergabungnya Qatar dan Uni Emirat Arab mengundang pro kontra publik. Pasalnya diketahui Israel terlibat dalam serangan militer berkepanjangan terhadap Hamas di Gaza. Israel pun didukung penuh AS sejak perang Gaza pecah pada Oktober 2023 lalu. Puluhan ribu penduduk Kherson, Ukraina dipaksa bertahan hidup di kota tanpa adanya akses listrik. Wilayah Kherson, Ukraina mengalami krisis listrik akibat serangan rudal Rusia. Dikutip dari Tribunnews.com, keterangan ini disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Ukraina, Andrei Sybiga, Selasa 1 April 2025. Dirinya mengatakan serangan tersebut dilancarkan Rusia dengan menargetkan lokasi energi Ukraina. Dilansir dari Arham menyebut bahwa serangan ini dilakukan setelah mereka menolak usulan gabungan Amerika Serikat Ukraina untuk gencatan senjata tanpa syarat dan penuh. Andrei menyebut Rusia melakukan serangan seperti ini bukan kali pertama dalam serangan udara. Rusia dalam serangannya melakukan secara sistematis pada pembangkit serta jaringan listrik Ukraina sejak perang dimulai Februari 2022. Dalam serangan ini, sekitar 63% fasilitas energi Kiev dilaporkan rusak akibat konflik dua negara di tahun 2023. Tak hanya itu, jumlah fasilitas energi Ukraina yang rusak bertambah hingga 80%. Hal ini menyebabkan pemadaman listrik yang mempengaruhi lebih dari 1 juta warga pada 2024. Meski demikian, di awal pekan lalu Rusia secara mengejutkan menyetujui kesepakatan untuk melakukan gencatan senjata dengan Ukraina. Hal ini disebut sesuai dengan usulan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Dalam kesepakatan itu, Rusia disebut bersedia menghentikan serangan fasilitas dan infrastruktur energi Ukraina selama 30 hari ke depan. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB membantah pernyataan Israel yang mengklaim terkait ketersediaan logistik di Gaza. PBB menyebut klaim itu disebut tidak sesuai dengan kenyataan. Dikutip dari Tribunnews.com, klaim Israel mengenai di Gaza tersedia cukup makanan untuk bertahan dalam jangka waktu lama disebut konyol oleh PBB. Bantahan ini disampaikan oleh juru bicara PBB, Stepane Durjarik, dengan tegas membantah klaim tersebut. Dirinya berpendapat pasalnya saat ini sejumlah toko roti di Gaza telah tutup karena kekurangan pasokan seperti tepung dan gas. Dalam laporan Reuters menyebutkan kondisi ini terjadi sejak 2 Maret di mana tidak ada bantuan yang dikirimkan ke Gaza. Hal ini disebut terkait keputusan Israel yang menahan masuknya logistik kemanusiaan hingga Hamas membebaskan seluruh
seluruh sandera yang tersisa. Dalam kondisi ini, PBB mengatakan bahwa pihaknya telah berjuang keras mengatasi hambatan yang ditimbulkan oleh operasi militer Israel dan pembatasan akses ke Gaza. PBB juga mengungkapkan bahwa bantuan dikirimkan di bawah 30% dari total ke Gaza dari organisasi dan negara yang terlibat. Pada saat yang sama, Hamas mengabarkan kondisi Gaza pada fase kelaparan dengan menyebut sebagai krisis kemanusiaan terburuk dalam sejarah modern. Perlu diketahui, Israel mengklaim sekitar 25.200 truk bantuan telah memasuki Gaza selama gencatan senjata dengan membawa hampir 450.000 ton bantuan. Israel berpendapat dalam hal ini bantuan dinilai dapat memenuhi kebutuhan makanan di Gaza dalam jangka waktu lama. Houthi kembali melancarkan serangan balasan secara beruntun ke posisi Amerika Serikat. Serangan ini diluncurkan seusai Amerika Serikat menyerang Yaman hingga menewaskan setidaknya 3 warga sipil. Kini Houthi menggempur 3 kapal induk nuklir Amerika Serikat hanya dalam 24 jam. Dikutip dari Times of India, hal itu dikonfirmasi juru bicara Houthi Brigadir Jenderal Yahya Saree. Ia mengatakan Houthi telah melancarkan operasi baru dengan menargetkan kapal USS Harry S. Truman. Tak hanya itu, Houthi juga menyerang kapal induk Amerika Serikat di Laut Merah. Serangan bertubi-tubi ke 3 kapal induk Amerika Serikat dilakukan selama 24 jam. Houthi menyebut operasi itu melibatkan Angkatan Laut Yaman, Angkatan Roket, dan Angkatan Udara. Serangan bertubi-tubi itu menggunakan rudal jelajah dan pesawat nirawak. Meski telah menyerang 3 kapal induk nuklir Amerika Serikat, Houthi menegaskan pertempuran masih akan terus berlangsung. Saree mengklaim serangan itu merupakan pembalasan agresi Amerika Serikat ke Yaman. Pasalnya, Amerika Serikat melakukan serangan udara dengan menargetkan kota barat Hodeidah di Yaman. Dikutip dari Kompas.com, serangan udara Amerika Serikat mengakibatkan 3 orang tewas dan 2 lainnya terluka. Serangan Amerika Serikat juga menargetkan beberapa wilayah di bawah kendali Houthi yang didukung Iran. Serangan Amerika Serikat juga menghantam benteng kelompok pemberontak Sa'adah di utara. Amerika Serikat mengancam akan menyerang infrastruktur nuklir Iran. Terkait ancaman tersebut, Rusia justru membela Teheran. Negara yang dipimpin Vladimir Putin ini justru mengancam balik Amerika Serikat. Dikutip dari Tribunnews.com, ancaman itu disampaikan Wakil Menteri Luar Negeri Sergei Ryabkov. Hal itu disampaikan saat diwawancara dalam jurnal Rusia bertajuk International Affairs. Ryabkov mengutuk ancaman Amerika Serikat menyerang infrastruktur Teheran. Menurutnya, metode tersebut tidak pantas dilakukan. Sebaliknya, ancaman itu dinilai sebagai cara Amerika Serikat memaksakan keinginannya sendiri kepada pihak Iran. Oleh sebab itu, Rusia mengancam Amerika Serikat akan mendapat bencana jika tetap menyerang infrastruktur nuklir Teheran. Di satu sisi, Kremlin memang telah menawarkan menjadi penengah antara pemerintahan Trump dan Iran. Adapun hal itu telah menandatangani perjanjian kemitraan strategis pada bulan Januari lalu. Sementara kini Trump mengatakan Teheran akan menghadapi pemboman jika tidak mencapai kesepakatan mengenai program nuklirnya. Jerman merasa terancam oleh Presiden Rusia Vladimir Putin yang tidak akan berhenti perang di Ukraina. Oleh sebab itu kini Jerman bersiap perang melawan Rusia dengan melakukan latihan militer intens. Bahkan sejumlah pasukan Jerman dikerahkan mendekati wilayah Rusia. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan Kepala Pertahanan Jerman, Letnan Jenderal Carsten Brunner. Ia mengatakan militer Jerman melakukan latihan intens setelah adanya peningkatan anggaran pertahanan. Pihaknya mengaku Jerman terancam oleh Rusia dan Putin. Oleh sebab itu Jerman harus melakukan apapun untuk mencegahnya. Tak hanya itu, Jerman juga memperingatkan NATO yang harus bersiap menghadapi kemungkinan serangan Rusia. Dikutip dari Tribunnews.com, militer Jerman mengerahkan pasukannya di dekat Rusia, yakni sepanjang sisi timur NATO, tepatnya di Lithuania. Unit ini diperkirakan akan beroperasi
invasi penuh pada tahun 2027. Pengerahan pasukan militer ini menandai pertama kalinya tentara Jerman ditempatkan secara permanen di luar negeri sejak Perang Dunia II. Perlu diketahui cara pandang Jerman terhadap militernya berubah selesai Rusia menginvasi Ukraina pada 2022 silam. Selama beberapa dekade Jerman menghindari militerisme, lantas Jerman memilih pendekatan saat berada di bawah kepemimpinan Angela Merkel. Namun kanselir Jerman Olaf Scholz mengumumkan mengalokasi dana sebesar 100 miliar euro untuk militer Jerman. Kini militer Jerman pun memiliki akses pendanaan lebih stabil sehingga memulai meningkatkan kekuatannya. Iran kembali melayangkan peringatan keras ke Israel di Hari Raya Idul Fitri pada Senin 31 Maret 2025. Tehran akan menanggapi dengan keras dan tegas setiap tindakan agresi. Bahkan Iran menegaskan Israel harus dibasmi. Dikutip dari Al-Mayadin.net, hal itu disampaikan oleh pemimpin Revolusi Islam dan Republik Islam Iran Sayyid Ali Khamenei pada Senin 31 Maret. Iran menyatakan bahwa entitas manapun yang merencanakan tindakan permusuhan akan menghadapi respons keras dan setara. Sayyid Khamenei menekankan setiap upaya memicu perselisihan internal akan menghadapi perlawanan tegas dari rakyat Iran. Dalam khotbah Idul Fitri di Teheran, Sayyid Khamenei juga membahas pendudukan Israel dan tindakannya, yang menegaskan akar-akar Zionis akan diberantas dari Palestina. Pihaknya juga mengkritik penunjukan penyebutan pejuang perlawanan Palestina sebagai teroris. Pasalnya, Sayyid Khamenei menegaskan bahwa sejatinya pendudukan Israel yang melakukan kejahatan dan pembunuhan. Sayyid Khamenei menggambarkan pendudukan Israel sebagai proksi kolonial yang menegaskan bahwa pendirian Iran tetap teguh membela warga Gaza dan menumpas Zionis. Sementara sebelumnya pasukan IRGC disebut telah mengepung Israel dari wilayah lautan. Sejumlah kapal-kapal Israel melakukan parade menunjukkan kekuatan militer kepada musuh. Houthi kembali memerangi Israel dan Amerika Serikat saat Idul Fitri pada Minggu 30 Maret 2025. Adapun rudal-rudal Houthi disebut menyerang langit Israel, sementara konfrontasi baru atau bentrok terjadi antara pasukan Houthi dengan Angkatan Laut Amerika Serikat. Dikutip dari TVNews.com, Houthi kembali menggempur Tel Aviv menggunakan rudal balistik pada Minggu 30 Maret. Sirine kembali meraung-raung di Israel Tengah menyusul peluncuran rudal balistik dari Yaman. Pertahanan udara Israel mengklaim berhasil mencegat rudal balistik Houthi. Militer Israel mengaku rudal itu ditembak jatuh sebelum melintasi perbatasan negara. Namun beberapa jam kemudian petugas medis Israel melaporkan seorang wanita terluka. Korban berusia 42 tahun itu kocar-kacir saat mendengar sirine peringatan di jalan raya utama antara Tel Aviv dan Yerusalem. Di hari yang sama, Amerika Serikat meningkatkan serangan udara ke sana Yaman. Akibat serangan udara Amerika Serikat, seorang korban tewas. Sementara Houthi belum memperbaharui jumlah kerusakan dan korban akibat serangan dari Washington. Presiden Prancis Emmanuel Macron berbincang dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Dalam perbincangan itu, Macron meminta Israel mengakhiri serangan di Gaza dan kembali kepada gencatan senjata. Macron menekankan hal itu pun agar dilakukan Israel dengan Hizbullah di Lebanon. Hal itu disampaikan Macron melalui cuitannya di akun X pada Minggu 30 Maret 2025. Macron menegaskan bahwa pembebasan sandera merupakan prioritas bagi Prancis, oleh sebab itu ia meminta agar Netanyahu mengakhiri serangan di Gaza. Prancis meminta Netanyahu kembali ke gencatan senjata yang harus diterima Hamas. Dengan begitu, Prancis bisa kembali memberikan bantuan kemanusiaan bagi warga Gaza. Tak hanya itu, Macron juga meminta agar Netanyahu benar-benar menghormati gencatan senjata yang disepakati di Lebanon. Persyaratan ini berlaku bagi semua pihak guna memastikan keselamatan penduduk sipil di kedua sisi garis biru. Macron menegaskan Timur Tengah membutuhkan stabilitas, oleh sebab itu perdamaian yang adil dan abadi yang dapat menjamin masa depan bagi semua orang.
Houthi kembali menyerang posisi Angkatan Udara Amerika Serikat pada Senin 31 Maret. Serangan kali ini menargetkan drone atau pesawat nirawak MQ-9 Reaper kebanggaan Amerika Serikat. Adapun serangan 16 kali ke drone Amerika Serikat ini membuat Presiden Donald Trump rugi sebesar 8 triliun rupiah. Dikutip dari tribunnews.com, Houthi menyatakan bahwa drone kebanggaan Amerika Serikat telah jatuh ditembak. Dalam pernyataannya, Houthi menegaskan penembakan itu sebagai balasan agresi Amerika Serikat ke Yaman. Oleh sebab itu, MQ-9 Reaper Amerika Serikat berhasil ditembak saat menjalankan misi di langit Provinsi Ma'arib. Di satu sisi, Amerika Serikat mengonfirmasi telah melancarkan serangan ke berbagai area di Yaman. Serangan selama beberapa jam terakhir itu mengakibatkan korban jiwa dan luka hingga kerusakan infrastruktur. Meski begitu, Houthi mengaku pasukannya tak akan gentar dalam konfrontasi dengan musuh. Bahkan Houthi menegaskan pasukannya terus mencegah kapal-kapal yang terafiliasi Israel agar tidak masuk ke Laut Merah dan Laut Arab. Adapun tindakan itu juga sebagai bentuk dukungan terhadap rakyat Palestina di Gaza. Houthi menegaskan pasukannya akan terus membombardir Amerika Serikat dan Israel sampai Zionis berhenti melakukan agresi di Gaza. Israel merasa terancam seusai pasukan Mesir menumpuk di semenanjung Sinai. Adapun pengerahan pasukan Mesir ini disebut melebihi kuota dan melanggar perjanjian perdamaian. Dikutip dari tribunnews.com, seorang narasumber yang enggan disebutkan namanya mengatakan Mesir menumpuk pasukan di semenanjung Sinai. Penumpukan pasukan yang melebihi kuota yang diizinkan disebut untuk memperluas fasilitas pelabuhan. Selain itu, pasukan Mesir dikerahkan bertujuan untuk memperluas landasan pacu di bandara. Narasumber keamanan itu mengklaim tindakan Mesir ini telah melanggar perjanjian perdamaian dengan Israel yang mengatakan Mesir bisa menarik kembali tank-tank miliknya. Pasalnya, Israel merasa terancam dengan situasi tersebut. Bahkan Israel disebut tidak akan menoleransi pelanggaran dari Mesir. Di satu sisi, Israel disebut sedang berdiskusi dengan Mesir dan Amerika Serikat terkait pengerahan pasukan di semenanjung Sinai. Amerika Serikat merupakan sosok yang bertanggung jawab, menegakkan perjanjian perdamaian dan harus memastikan berjalan semestinya. Sementara militer Israel sendiri belum buka suara terkait tindakan Mesir mengerahkan pasukan melebihi kuota perjanjian di Brigade Al-Quds bangkit kembali menyerang posisi pertahanan Israel pada Senin 31 Maret 2025. Kali ini Al-Quds menyerang pangkalan udara Hatzrim yang berada di kibbutz Israel. Detik-detik penyerangan diunggah di Telegram Al-Quds, dinarasikan Brigade Al-Quds menyerang dan mengebom Israel dengan rentetan roket. Semburan roket itu disebut menewaskan beberapa tentara Israel. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam akan mengebom Iran. Ancaman itu datang setelah Presiden Iran Masoud Pezeshkian menolak melakukan pembahasan terkait program nuklir Teheran.
Selain akan mengebom, Trump juga mengancam memberi sanksi terkait tarif kepada Iran. Ancaman itu Trump sampaikan pada Minggu 30 Maret 2025. Trump mengatakan jika Iran tidak menyepakati perundingan, situasi akan memburuk. Menanggapinya, pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei marah besar. Dalam pidatonya waktu perayaan Idul Fitri pada Senin 31 Maret 2025, Khamenei mengaku akan memberikan balasan kuat jika AS nekat mengebom Iran. Dua negara Arab yaitu Qatar dan Uni Emirat Arab tiba-tiba satukan kekuatan dengan Israel dan Amerika Serikat. Dilaporkan kedua negara itu akan berpartisipasi dalam latihan udara multinasional INIOKOS 2025, yang mana latihan itu sedang berlangsung di Pangkalan Udara Andravida, Yunani. Dilansir Newsweek, Selasa 1 April 2025, keterlibatan Qatar dan Uni Emirat Arab itu menandakan penguatan hubungan keamanan antara negara-negara Arab dan Israel. Hal itu seolah menjadi upaya penyelarasan ulang yang signifikan dalam kerjasama militer regional. Padahal diketahui tingginya intensitas konflik di Timur Tengah, termasuk konflik Gaza tengah berlangsung. Bergabungnya Qatar dan Uni Emirat Arab mengundang pro kontra publik. Pasalnya diketahui Israel terlibat dalam serangan militer berkepanjangan terhadap Hamas di Gaza. Israel pun didukung penuh AS sejak perang Gaza pecah pada Oktober 2023 lalu. Puluhan ribu penduduk Kherson, Ukraina dipaksa bertahan hidup di kota tanpa adanya akses listrik. Wilayah Kherson, Ukraina mengalami krisis listrik akibat serangan rudal Rusia. Dikutip dari Tribunnews.com, keterangan ini disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Ukraina, Andriy Sybiga, Selasa 1 April 2025. Dirinya mengatakan serangan tersebut dilancarkan Rusia dengan menargetkan lokasi energi Ukraina. Dilansir dari Arham menyebut bahwa serangan ini dilakukan setelah mereka menolak usulan gabungan Amerika Serikat Ukraina untuk gencatan senjata tanpa syarat dan penuh. Andriy menyebut Rusia melakukan serangan seperti ini bukan kali pertama dalam serangan udara. Rusia dalam serangannya melakukan secara sistematis pada pembangkit serta jaringan listrik Ukraina sejak perang dimulai Februari 2022. Dalam serangan ini, sekitar 63%